Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami, saya Jeki Hendrian dan rekan saya dengan Mas Hari Kusuma Bakti. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Grafika Komputer di Universitas Cyber Asia, Prodi Informatika, kelas IF 603 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Oke, jadi di tugas kali ini kami diminta untuk menjelaskan terkait tentang eh, program dari aplikasi PaintDrawX, di mana di sini kita menggunakan bahasa pemrogramannya adalah C Sharp. Oke, langsung saja. Di sini beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Yang pertama, di sini kita bahas dulu definisi dari PaintDrawX, terus bahasa pemrograman yang digunakan, menu utama PaintDrawX dan fungsinya, terus submenu dari PaintDrawX ini dan fungsinya, lalu proses apa saja yang terjadi pada aplikasi PaintDrawX ini, lalu source code yang kita gunakan untuk membangun aplikasi DrawX ini, PaintDrawX ini. Oke, terakhir nanti kita coba simpulkan dari beberapa poin yang sudah kita bahas. Oke, pertama di sini kita bahas dulu mengenai apa sih itu PenDrawX ya. Jadi PenDrawX itu merupakan sebuah aplikasi gambar sederhana yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C Sharp pada platform .NET Framework versi 3.5 Visual Studio 2008 dan berjalan pada sistem operasi Windows. Nah, aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan antarmuka atau interface yang intuitif dan ringan bagi pengguna yang ingin menggambar secara bebas atau menggunakan bentuk-bentuk objek. Objek-objek dasar seperti segitiga atau triangle, persegi panjang, rectangle, atau lingkaran atau elips. Oke, bahasa yang digunakan untuk membangun aplikasi PenDrawX ini yaitu di sini menggunakan bahasa pemrograman C Sharp. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan adalah C Sharp, di mana bahasa pemrograman yang modern yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000-an sebagai bagian dari platform .NET Framework. Bahasa ini itu dirancang untuk menjadi sederhana, modern, dan berorientasi objek atau objek oriented, dan aman serta dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan perangkat lunak atau software, mulai dari aplikasi desktop, web, hingga mobile. Nah, itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi PenDrawX ini. Lalu menu utama pada PenDrawX yang dibuat ini serta apa saja fungsinya gitu ya. Nah, di sini beberapa menu yang digunakan. Yang pertama ada free draw. Nah, free draw ini memungkinkan pengguna untuk menggambar bebas ya di atas kanvas menggunakan mouse. Nah, seperti menggambar pena atau kuas pada kertas lah. Bisa diibaratkan seperti itu. Nah, fungsinya adalah menggambar garis bebas mengikuti gerakan kursor dari mouse. Lalu ini cocok digunakan untuk sketsa cepat, coretan tangan, atau desain kreatif secara manual. Umumnya ini menggunakan event mouse down, mouse move, dan mouse up untuk melacak pergerakan mouse. Jadi nanti free draw ini kita bisa menggambar sesuai arahan dari kursor dari mouse. Nah, sini menggambar objek draw. Jadi di sini kita bisa menggambar beberapa objek yang sudah eh, disiapkan di sini ya. Ada rectangle, ellipse, dan triangle. Nah, rectangle itu menggambar persegi 4 dengan sisi kanan dan tegak lurus. Ini cocok untuk membuat kotak, table, diagram, dan lain-lain. Ada ellipse atau lingkaran, ini menggambar bentuk ellipse atau lingkaran tergantung rasio lebar dan tinggi yang ditentukan. Lalu selanjutnya ada triangle atau segitiga. Ini digunakan untuk menggambar tiga titik utama
nanti akan membentuk gambar segitiga. Oke, submenu yang digunakan pada aplikasi PenDraw X ini yaitu yang pertama ada color. Nah, di sini color kita bisa memilih warna untuk nanti kita terapkan kepada objek atau pada coretan dari menu free draw tadi. Jadi di sini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan. Lalu untuk thickness ini digunakan untuk ketebalan garis. Jadi thickness ini fitur yang mengatur ketebalan garis yang digunakan saat menggambar. Nah, mengubah nilai pen dot width-nya pada objek pen alat gambar di GDI plus. Menentukan seberapa tebal garis akan digambar, baik objek maupun coretan bebas. Nah, dalam bentuk slide atau track bar dengan nilai tertentu, misal 1 pixel, 3 pixel, 5 pixel, dan seterusnya. Nah, di sini thickness ini kita menggunakan kategorinya adalah slider ya atau track bar. Oke, selanjutnya di sini ada clear. Clear ini adalah menghapus semua objek yang sudah dibuat atau coretan yang sudah dibuat pada PenDraw X. Jadi, ketika kita klik clear, maka semua gambar atau coretan akan terhapus di PenDraw X ini. Nah, selanjutnya ada menu undo. Menu undo ini merupakan undo atau batalkan aksi terakhir, di mana fitur ini digunakan untuk membatalkan aksi terakhir pengguna dalam menggambar, menghapus objek terakhir yang digambar, lalu menyediakan fungsi seperti kembali satu langkah sebelumnya tanpa menghapus semua gambar. Nah, biasanya diimplementasikan menggunakan stack atau list untuk menyimpan urutan objek atau tindakan. Jadi itu bedanya dengan clear sebelumnya ya. Kalau clear langsung menghapus semua objek atau coretan yang ada, tapi kalau undo ini hanya menghapus atau membatalkan aksi terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Ini bisa kita lihat di sini ya, before dan afternya. Lalu proses apa saja yang ada di PenDraw X ini? Yang pertama, PenDraw X ini itu menggunakan GDA Plus sebagai inti atau core proses menggambarnya. Semua fitur menggambar yang dibuat baik free draw ataupun objek draw. Nah, ini berfungsi dengan mengakses dan memanipulasi objek grafis dari GDA Plus yang tersedia dalam .NET Framework. Proses menggambar di aplikasi PenDraw X ini itu menggunakan teknik buffering, terutama double buffering, agar hasil gambar lebih stabil, tidak berkedip atau flicker saat pengguna menggambar atau saat jendela di resize atau di repaint. Yang ketiga, PenDraw X itu menggunakan API, namun API yang digunakan merupakan API internal dari Windows itu sendiri, karena aplikasi ini berjalan di Windows melalui GDA Plus dan WinForm untuk memproses saat menggambar garis, objek, dan untuk menampilkan jendela utama, menangani event seperti gerakan mouse, drag objek, serta mengatur tampilan. Nah, yang keempat, itu dalam proses menggambar, pengguna atau user dapat menekan tombol mouse bagian kiri, lalu ditahan, dan menggerakkan mouse untuk menentukan bentuk gambar dan melepaskan tombol mouse yang ditahan tadi untuk menyelesaikan gambar. Nah, berikut source code yang kita gunakan dalam membangun aplikasi PenDraw X ini. Yang pertama ada free draw tadi, atau menggambar bebas. Nah, ini source code yang kita gunakan. Private void-nya itu free draw tool strip menu item. Terus ada object draw, ini object triangle. Terus ada ellipse, ada rectangle yang kita gunakan, source code yang kita gunakan untuk membentuk objek tadi. Terus ada color dan thickness. Ini color untuk memilih warna dan thickness untuk memilih ketebalan garis. Lalu ada source code untuk clear, di mana digunakan untuk menghapus semua apa yang sudah digambar dan di objek yang ditempatkan pada aplikasi PenDraw X. Lalu ada undo. Undo ini mengembalikan ke aksi terakhir yang dilakukan. Nah, ini source code yang kita gunakan. Oke,
Sekarang kita coba masuk ke aplikasinya, kita coba simulasikan untuk aplikasinya ya. Nah, di sini sudah kita buka untuk aplikasinya pada aplikasi Microsoft Visual C Sharp 2008 Express Edition. Nah, ini untuk source code yang digunakan. Jadi kita bisa klik form1.cs. Nah, ini akan masuk ke tampilan desain. Nah, ini untuk menu yang dibuat ada free draw, object draw, lalu di sini ada toolscript 1 untuk sub menunya. Nah, untuk masuk ke source code-nya itu bisa kita klik 2 kali di bagian objek-objek yang sudah dibuat. Misal free draw, itu kita bisa klik 2 kali dan masuk ke source code yang sudah dibuat sebelumnya, dan di sini kita bisa melakukan custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini terdapat beberapa banyak source code yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi tersebut ya. Mulai dari variabel yang digunakan, terus inisialisasi komponen, dan sesuai dengan menu-menu yang digunakan tadi ya. Ada clear, undo, terus ada redraw, dan membentuk objek lainnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Hari Kusuma Bakti. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mas Hari. Baik, Mas Jeki, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin saya akan melanjutkan penjelasan dari source code aplikasi kami, aplikasi Pendro X, di mana di sini sudah dapat kita lihat bahwa menggunakan mengimpor beberapa library. Di sana ada using system dan seterusnya sampai bawah using system collection dan sampai sistem Windows Form. Kemudian selanjutnya kami menggunakan variabel enum untuk menyimpan mode gambar saat ini. Jadi nanti di sana kami memberikan lima mode gambar, ada none atau ketika tidak ada menu gambar yang dipilih, kemudian ada free draw, ada rectangle, ellipse, dan triangle. Selanjutnya kami mendefinisikan beberapa variabel untuk membantu dalam project ini. Di sana ada current mode untuk menyimpan em, mode saat ini yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada start point, ada end point, ada private boolean is drawing untuk menyimpan proses gambar. Jadi untuk apakah user sedang menggambar atau tidak. Jadi di sini ada is drawing. Kemudian ada list shape, ada list point, dan ada pen. Pen ini digunakan untuk membuat objek baru berupa pulpen atau pensil ya, mungkin di sini karena nanti di sini bisa kita atur inisialisasi default nilainya, seperti misalnya ada color black dan width-nya 2. Jadi ketika kita pertama kali membuka aplikasi, nilai pen yang ada yaitu berwarna hitam dan memiliki ketebalan 2 pixel. Selanjutnya ada inisialisasi komponen. Trackbar dibungkus agar dapat dimasukkan ke toolstrip. Jadi di sini kami menggunakan trackbar untuk memilih ketebalan dari garis yang akan dibuat atau objek yang akan dibuat. Selanjutnya kami mendefinisikan kelas abstrak untuk bentuk-bentuk yang akan dibuat. Di sana ada abstrak class shape, di mana isinya tuh ada start, end, ada pen juga, sama ada public abstract void row. Selanjutnya ada kelas turunan. Jadi kami menurunkan dari kelas shape. Di sana ada private class free draw. Ini kelas yang digunakan untuk gambar bebas. Kemudian di sana ada list, ada kondisi. Jika di bawahnya ada using pen, ini untuk mengatur warna pen sesuai dengan color atau warna yang dipilih oleh pengguna, dan width atau ukuran yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada kelas turunan juga dari shape, ada private class rectangle shape, di mana ini untuk menggambar persegi panjang atau kotak. Selanjutnya ada ellipse, di mana untuk menggambar bentuk lingkaran. Kelas turunan dari shape untuk menggambar sesuai dengan koordinat start dan end. Selanjutnya ada private class triangle atau shape. Di sini juga sama, kelas turunan dari shape untuk menggambar triangle berdasarkan 3 titik atau 3 koordinat. Dapat dilihat detail codingnya. Selanjutnya ada private static rectangle. Selanjutnya, oke, kita masuk ke public form 1. Di sini konstruktor dari aplikasi ini. Di sana kita menambahkan, awalnya kita menambahkan tombol
color untuk memilih warna, dan label thickness atau ketebalan di tool strip. Di sini ada tool strip item add color dan thickness. Selanjutnya kami mengkonfigurasi track bar agar dia terlihat bagus di tampilan. Jadi kami sesuaikan em, width-nya, margin-nya, kemudian auto size-nya kita sesuaikan, height-nya, width-nya, agar dia masuk ke dalam toolbar itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya di sini kami menambahkan toolstrip 1 .item .add thickness host. Kemudian kita menambah tombol clear dan undo ke dalam toolstrip. Sama seperti tadi codingnya toolstrip .1 .item .add. Kemudian mengaktifkan double buffering untuk menghindari menggunakan set style seperti ini. Kemudian mouse down plus sama dengan form 1 mouse down itu untuk menambahkan event mouse down, mouse move untuk menambahkan event, untuk mouse up juga sama, kemudian pen juga sama. Pen thickness scroll untuk sama juga untuk menambahkan event ketika user menggeser-geser ketebalan. Kemudian mouse enter ketika user memasuki tool strip. Ketika mouse yang digerakkan oleh user memasuki tool strip, ini digunakan untuk mengubah kursor dengan tujuan untuk mengubah kursor. Kemudian sama juga untuk mouse lift digunakan untuk mengubah kursor. Setelah itu kita lanjut untuk form 1 load ini untuk ketika aplikasi pertama kali dibuka maka akan menjalankan set style, control style, all painting UM dan seterusnya. Kemudian deploy form 1 mouse down. Ini handler event untuk menghandle ketika pengguna mengklik mouse, dan ditahan untuk down. Kemudian untuk mouse move adalah ketika pengguna memindahkan kursor mouse. Selanjutnya ada event mouse up ketika user melepas mouse. Jadi ketika mouse tidak ditahan, ini yang akan dihandle oleh em, event ini. Selanjutnya ada private void form pane digunakan untuk menggambar di layar di halaman kontainer atau di layar di aplikasi. Ini ada beberapa case. Di sini ada switch case menggunakan ketika kita menggunakan rectangle maka akan seperti ini. Jika kita memilih untuk ellipse seperti ini, jika kita memilih triangle seperti ini, jika memilih free draw seperti ini, dan seterusnya. Kemudian ada private void pilih warna ini digunakan untuk memilih warna. Jadi akan memunculkan dialog pilih warna ketika kita mengklik tool strip color. Selanjutnya ketika kita menggunakan pen thickness bar scroll ini ketika user menggeser-geser slider. Jadi akan mengatur ketebalannya sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada clear canvas click ini untuk menghapus kanvas, untuk membersihkan kanvas, mengembalikan ke mode awal. Selanjutnya ada undo click digunakan untuk mengembalikan mengembalikan gambar terakhir. Jadi maksudnya ketika kita ada 3 gambar seperti tadi dijelaskan oleh Mas Jeki, maka ketika menetik undo maka 2 gambar yang pertama akan tersisa sedangkan gambar terakhir akan hilang. Jadi untuk menghapus yang terakhir saja tanpa menghapus yang lainnya. Kemudian ketika kita private void free draw tool strip, ini ketika kita mengklik menu free draw, maka akan masuk atau current mode-nya akan di-set menuju free draw. Ini kita mengatur agar mode yang ada di aplikasi adalah free draw. Sama seperti selanjutnya ada menu rectangle digunakan untuk mengatur rectangle, ellipse, dan triangle. Baik, untuk ini untuk mengatur kursor mouse. Jadi ketika mouse enter atau memasuki menu strip, maka kursor akan berubah menjadi default. Sedangkan ketika mouse masuk ke em, aplikasi atau masuk ke tempat menggambar, maka kursor akan berubah menjadi kursor cross atau seperti plus seperti itu untuk menandakan bahwa ini siap menggambar. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk mengatur status bar sesuai dengan mode. Jadi di aplikasi kami menu ada menu strip, ada tool strip dan ada status. Status strip digunakan untuk menampilkan eh, mode, menampilkan warna yang dipilih, kemudian menampilkan ketebalan berapa piksel. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke aplikasinya. Di sini sudah terlihat bahwa ada menu free draw, ada menu object draw. Di dalam object draw nanti kita bisa lihat di dalam sana ada rectangle, ada ellipse, dan ada triangle. Ya, seperti itu.
Kemudian pertama kita coba dulu free draw. Free draw bisa dilihat di status bar di bawah ada mode free draw dan colornya black, thicknessnya 2px. Selanjutnya jika kita mengganti warnanya misalnya, kita ganti warna merah, ya warna di bawah akan berubah. Kemudian ketebalannya kita ganti misalnya ditambahin sedikit atau berapa pixel. Ya, misalnya 4 pixel maka akan mengatur ketebalan garis seperti itu. Selanjutnya ada object draw, bisa di clear dulu silakan, di clear dulu. Kemudian kita rectangle, ini untuk menggambar kotak atau menggambar persegi panjang. Ellipse untuk menggambar lingkaran, kemudian triangle untuk menggambar segitiga. Menu undo bisa dipilih untuk menghilangkan segitiga. Ya, seperti itu fungsi dari menu undo. Kemudian selanjutnya kita bisa clear untuk menghilangkan atau membersihkan jendela. Baik, sekian dulu untuk aplikasi ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mas Jeki, silakan. Oke, mungkin itu hasil dari penjelasan dari source code dan simulasi dari programnya. Mungkin kita coba summary-kan dari hasil tugas ini, di mana Pendraw X itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu aplikasi menggambar, di mana basisnya itu dia menggunakan bahasa pemrograman C Sharp dan WinForm yang menggunakan GDA Plus untuk proses grafis. Nah, aplikasi ini tuh memiliki fitur free draw, object draw. Object draw itu ada rectangle, ellipse, dan triangle. Lalu bisa memilih warna atau color dan ketebalan garis atau thickness di mana bisa disesuaikan dengan kebutuhan berapa pixel gitu ya ketebalan garisnya. Lalu bisa menghapus atau menggunakan fitur clear dan undo untuk menghapus aksi terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Nah, semua gambar ditampilkan secara real time menggunakan API internal Windows tanpa penyimpanan permanen dan kembali ke kondisi default saat di aplikasi dibuka ulang. Setelah di close lalu dibuka ulang maka aplikasi akan kembali ke default atau kondisi semula. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan terkait tugas dari mata kuliah grafika komputer ini. Jika ada yang kurang mohon maaf. Saya Jeki Hendrian dan rekan saya Mas Hari Kusuma Bakti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Nanti bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.